Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Lisa dengan NIM 23129384 dari 23 ATIC dan dari kelompok 1 pada mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral dengan dosen pengampu Ibu Dr. Etri Wahyuni MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat secara bersama-sama dengan kami memilih proyek berbentuk buku bergambar. Di sini kami mengambil judul Persahabatan dalam Kebaikan. Dapat dilihat di sini ada pertama di sini ada cover yang kami pilih seperti ini. Ada nuansa anak-anak di depan cover, lalu dipenuhi dengan bunga, ada gunung, menggambarkan keceriaan. Selanjutnya di sini di tepi kanan ujung terdapat penulis dan editor by kelompok kami, yaitu saya sendiri dan ketiga teman saya. Di slide kedua, sebelumnya dalam buku ini mengisahkan 4 sahabat bernama Sylvie, Lina, Benny, dan Raffi yang memiliki sifat suka menolong dan bekerja sama dalam berbagai situasi. Kisah ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana nilai, norma, dan moral itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di slide pertama isi terdapat sebuah sekolah di pinggiran kota dan keempat sahabat yang bernama Sylvie, Lina, Benny, dan Raffi yang setiap hari selalu pulang sekolah bersama. Dan kebersamaan mereka ini bukan hanya sekedar pulang sekolah, tapi saling membantu, suka berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, serta saat bel pulang berbunyi, mereka segera bergegas keluar kelas, saling mengejar dan tertawa. Dan slide kedua itu berisi dalam perjalanan pulang, Sylvie, Benny, Lina, Raffi melihat nenek yang sedang kesulitan menyeberang. Lalu mereka menghampiri sang nenek untuk menawarkan bantuan. Dalam cerita ini dapat kita lihat terdapat nilai yang diimplementasikan adalah peduli dan empati terhadap orang lain. Di sini kita lihat bahwasanya keempat teman ini memiliki sifat empati yang tinggi terhadap sang nenek yang tiba-tiba muncul dalam dirinya untuk menolong nenek itu yang sedang kesulitan dalam menyeberang. Selanjutnya, dapat moral yang dicerminkan adalah pentingnya membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Di sini keempat anak ini tidak meminta imbalan apa-apa, tetapi dia hanya untuk tergerak hatinya untuk menolong sang nenek tersebut. Selanjutnya, norma yang diikuti adalah menghormati orang tua dan mematuhi aturan lalu lintas menunggu lampu merah. Dan di sini pada saat ketiga, Sylvie bertanya kepada nenek, "Nek, maukah kami bantu untuk menyeberang?" Lalu nenek itu tersenyum dan mengangguk, bahwasanya menandakan dia mau dibantu untuk menyeberang. Lalu dengan sigap keempat teman itu langsung menyeberang saat lampu lalu lintas sudah berubah merah. Dan Lina, Benny di belakang untuk menjaga agar tidak ada mobil yang mendekat dari arah yang berlawanan. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya norma itu dipatuhi, di mana menghormati orang tua, selanjutnya juga mematuhi aturan lalu lintas, di mana anak-anak itu menunggu dulu lampu merah untuk ketika lampu merah sudah
menyala, baru mereka menyeberang. Selanjutnya, pada slide keempat, setelah sampai di seberang jalan, nenek itu mengucapkan terima kasih kepada dengan penuh dengan rasa syukur kepada anak-anak. Dengan dia berkata bahwasanya anak-anak yang baik, semoga kalian selalu diberkahi, katanya sambil tersenyum. Lalu anak-anak itu mengucapkan sama-sama nek, dan mereka langsung bergegas dan mereka langsung kembali kepada perjalanan yang menuju pulang. Selanjutnya di sini, setelah dalam perjalanan pulang sampai di komplek di perkarangan rumah mereka, komplek mereka, setelah membantu nenek menyeberang jalan, keempat sahabat itu melanjutkan perjalanan pulang. Sampai di komplek rumah, mereka berjanji untuk bermain bersama di taman setelah makan siang. Di sini digambarkan rumah yang keempat ini adalah rumah mereka. Di sini menggambarkan mereka saling bertetangga. Dan mereka berjanji untuk bertemu kembali setelah makan siang nanti dan menukar baju dulu. Setelah itu, Sylvie, Benny, Lina, dan Raffi bertemu kembali setelah mengganti pakaian dan makan siang. Selanjutnya mereka bersama-sama menuju taman untuk bermain. Baiklah, pada slide selanjutnya, di sini nih pada saat menuju taman, Sylvie itu mendengar suara, lalu Sylvie dan teman-temannya mendekat ke sumber suara. Di sini dan setelah ini ada slide ini. Nah, setelah mereka mendekat ke sumber suara, ternyata itu adalah suara kucing. Lalu Sylvie dan kawan-kawan membantu mengeluarkan kucing tersebut. Kemudian Sylvie dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan menuju taman. Nah, dari sini kita dapat mengetahui saat mendengar suara kucing yang membutuhkan bantuan, mereka segera mendekat dan menyelamatkan kucing tersebut. Nah, nilai yang diimplementasikan adalah kepedulian terhadap makhluk hidup, serta moral yang dicerminkan adalah kasih sayang terhadap hewan. Dan norma yang diikuti adalah tindakan melindungi makhluk hidup sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai manusia. Di sini kita melihat bahwasannya keempat persahabatan mereka ini memiliki nilai yang positif dan pertemanan yang memiliki nilai pertemanan yang positif yang menerapkan sikap yang saling tolong menolong. Selanjutnya, sampai di taman, Sylvie, Lina, Benny, dan Raffi langsung berlari menuju lapangan rumput yang luas. Taman itu dipenuhi oleh suara riang mereka sedang asik bermain. Tak jauh dari tempat Sylvie, Lina, Raffi, dan Benny bermain, mereka melihat suatu kejadian. Di sini dijelaskan bahwasannya di saat Benny, Raffi, Lina, dan Sylvie itu sedang bermain di sebuah taman yang sangat indah, dipenuhi dengan pepohonan, suasana yang sangat cerah, ada ayunan, ada permainan. Di situ mereka sangat asik bermain, tapi ketika mereka melihat ke arah yang berlawanan mereka menyadari ada sesuatu kejadian. Nah, di sini Reno adalah anak yang pendiam. Meskipun begitu, ia sangat suka bermain di taman. Saat sedang asik bermain, sekelompok anak lainnya mengejek Reno dengan kata-kata kasar dan mempertawakan cara Reno bermain. Di sini dijelaskan bahwasanya ada 3 orang anak yang berusaha melakukan pembulian kepada seorang anak yang bernama Reno. Meskipun begitu, dia dikarenakan anak ini suka berdiam dan kurang aktif, dan ketiga teman yang lainnya itu suka mengejek anak tersebut. Tapi
Setelah itu Benny, Raffi, Lina, dan Sylvie itu mendatangi kejadian tersebut dan Sylvie berkata, "Hei, mengapa kalian memperlakukan dia seperti itu?" Nah, mendengar kata-kata Sylvie, mereka sedang membuli pun berhenti dan melihat ke arah Sylvie dan teman-temannya. "Dan seharusnya kalian melakukan itu," ujar Benny. Keempatnya merasa bersalah. Sylvie dan teman-temannya mendesak anak tersebut untuk meminta maaf kepada Ryan. Nah, dapat kita lihat mereka berusaha untuk melindungi Reno dari perundungan ketika Reno dibully oleh sekelompok anak. Nah, Sylvie dan teman-temannya ini menegur pelaku dan menyuruh mereka untuk meminta maaf. Dan akhirnya ketiga orang ini menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang salah, sehingga mereka meminta maaf kepada Reno. Dan di sini kita dapat melihat bahwasanya nilai yang terdapat dalam jiwa mereka pada saat menolong orang yang dibully itu adalah keberanian untuk membela yang benar dan solidaritasnya tinggi terhadap sesama manusia. Selanjutnya juga ada moral yang dicerminkan adalah tidak boleh mengejek atau menyakiti orang lain apapun alasannya. Selanjutnya norma yang diikuti mereka adalah menegakkan rasa hormat dan dalam interaksi sosial serta menghindari perilaku merugikan orang lain. Dari kejadian itu mereka akhirnya berteman bersama-sama dan bermain bersama-sama. Dengan semangat baru mereka setuju untuk bermain bersama kembali, dan hari itu menjadi awal persahabatan mereka antara Sylvie, Lina, Benny, Raffi, dan anak-anak lainnya di taman tersebut. Dan mereka belajar bahwa setiap orang memiliki keunikan masing-masing dan harus saling menghormati. Tidak boleh mengejek, apalagi membuli satu sama lain. Dari cerita yang tadi itu dapat kita ambil pesan moralnya adalah cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan, kepedulian, saling menghormati. Bagaimana Sylvie, Lina, Benny, dan Raffi menunjukkan bahwa membantu orang lain seperti menolong nenek menyeberang jalan atau menyelamatkan kucing adalah tindakan kecil yang nanti bisa membawa kebahagiaan besar. Selain itu, mereka juga mengajarkan bahwa keberanian untuk melawan perilaku yang baik seperti membela Reno dari ejekan teman-temannya sekaligus menunjukkan bahwa semua orang itu berhak untuk diterima apa adanya tanpa adanya membeda-bedakan atau menyelisikan satu sama lain, karena kita harus saling menghargai dan tidak boleh membeda-bedakan atau membuli orang lain. Di sini kita lihat persahabatan sejati tidak hanya tentang bermain tetap bersama, tetapi juga tentang saling mendukung, menghormati perbedaan, serta menjadikan lingkungan sekitar lebih baik. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebaikan dan rasa hormat dapat menciptakan hubungan yang erat serta membangun dunia lebih harmonis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.